Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Musdalifah SPSI MPD, yang saya hormati teman-teman seperjuangan saya yang insya Allah saya cintai, yaitu penonton-penonton saya yang insya Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Dialah kita masih bisa diberi nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat kesyukuran. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam kepada junjungan kita, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman yang kita rasakan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja terkait tugas yang diberikan Ibu, itu 1. Jelaskan mengenai kematangan beragama dari beberapa ahli dan simpulkan pendapat masing-masing. Yang kedua, konversi agama dan uraikan penyimpangan perilaku beragama. Ketiga, yang keempat, angkat satu kasus terkait konversi agama, lalu mengumpamakan diri sebagai seorang masyarakat dan menggunakan pendekatan apa, dan jelaskan. Langsung saja, yang pertama itu kematangan beragama. Kematangan beragama ialah keberagaman yang terbuka pada semua fakta, nilai, serta memberi arah pada kerangka hidup, baik secara teoritis maupun praktis, tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang diyakini. Menurut Alport 1953, kematangan beragama ialah watak keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman-pengalaman itu sendiri, membentuk respon dari objek stimulus yang diterima yang berupa konsep-konsep dari prinsip. Ya, kalau saya berpendapat, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Alport, bahwa kematangan beragama itu terbentuk oleh pengalaman kita sendiri. Contohnya ketika kita pada masa waktu kecil kan kita sering disuruh untuk sholat kan, itu semuanya kan termasuk dari pengalaman yang kita alami sampai sekarang kan. Karena adanya pengalaman, kita bisa dibiasakan untuk sholat, ya segala macam kalau dalam agama Islam. Ya mungkin itu saja. Langsung saja ke pertanyaan nomor 3, itu apa yang dimaksud dengan konversi agama? Konversi agama kan mengandung 2 arti, yaitu pindah dan masuk. Yang lain misalnya, dahulu kan seorang menganut agama Kristen, tapi kan sekarang dia menganut agama Islam, atau sebaliknya, dia menganut agama Islam dan sekarang menganut agama Kristen. Kedua perubahan sikap itu keagamaan dalam agamanya sendiri. Dan yang ke penyimpangan agama, contohnya itu penyimpangan agama itu ateisme atau tidak percaya kepada Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak ada dan tidak mempercayai Tuhan, mengolok-olok agama orang lain dan menganggap agamanya yang paling benar, dan ketiga, melanggar aturan yang ada dalam agama masing-masing, tidak toleransi terhadap agama lain. Ateisme ini kan memang dia tidak percaya kepada agama Islam, tidak percaya dengan apa yang dinamakan agama, karena yang dia percaya adalah yang memberi dia apalah gitu, yang penyimpangan agama, mengolok-olok agama dan meyakini bahwa agamanya lah yang paling benar. Itu kan termasuk juga dalam penyimpangan agama. Dan tidak ada toleransi dalam agama. Ini memang cocok dalam penyimpangan agama, karena saya rasa kan kita diajarkan dalam agama itu saling toleransi. Tidak ada agama yang mengajarkan tidak toleransi. Yang ke pertanyaan yang keempat, saya ambil kasus dari kampung saya sendiri. Kan di kampung saya itu adalah juga yang namanya berpindah agama atau konversi agama. Lalu
Saya mengambil pendekatan itu melalui pendekatan kemasyarakatan. Saya mengambil pendekatan batin, pendekatan yang dekat, karena saya di sana itu kan bisa dikatakan berbaur dengan agama-agama lain. Makanya ketika dia berpindah agama, dia menganggap bahwa agama Islam itu baik. Kita mengambil contoh agama Islam, agama Kristen, kan semulanya dia agama Kristen dan pindah ke agama Islam. Saya memperlihatkan bagaimana sisi baiknya agama Islam, dan dia sangat suka ketika berpuasa pergi kasih bangunkan orang. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.